Al-Quran Hadis Kelas 6 Pelajaran 1. Mari belajar surah Ad-Duha. Pelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 Miskarya Pembangunan Puruk Cahu, materi tentang surah Ad-Duha. Pada pokok bahasan, yang pertama Izhar Qomariyah dan Idgham Syamsiyah. Yang kedua, memahami isi kandungan surah Ad-Duha. Oke anak-anak, perhatikan contoh bacaan Izhar Qomariyah dan Idgham Syamsiyah. Wad-duha, hukum bacaannya adalah Idgham Syamsiyah. Alasan, karena huruf dho setelah alif lam itu adalah huruf Idgham Syamsiyah. Alif lamnya tidak dibaca. Kemudian contoh Izhar Qomariyah. Minal ula, alif lamnya dibaca, maka hukum bacaannya adalah Izhar Qomariyah. Kemudian contoh yang kedua, fa'ammal yatima, mal, alif lamnya dibaca karena alif lam atau hamzah ya ini adalah huruf Qomariyah. Contoh selanjutnya, wa ammas sa'ila, dia tidak dibaca mal tetapi dibaca mas karena hukum bacaan tersebut adalah Idgham Syamsiyah. Oke anak-anak, apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, mari kita lanjut pada pokok bahasan selanjutnya. D. Memahami isi kandungan surah Ad-Duha. Anak-anak, kalian tentu sudah mengetahui tentang surah Ad-Duha, baik ayat per ayat atau secara keseluruhan. Namun kendati demikian, untuk menambah wawasan kalian, ikuti penjelasan berikut ini. Surah Ad-Duha terdiri dari 11 ayat yang merupakan surah yang ke-93 dalam Al-Quran. Surah Ad-Duha diturunkan setelah surah Al-Fajr. Surah Ad-Duha tergolong surah Makkiyah. Kenapa dikatakan Makkiyah? Karena surahnya diturunkan di kota Mekah. Apabila surah Al-Quran diturunkan di kota Madinah, maka surah tersebut disebut Madaniyah. Ad-Duha memiliki arti matahari sepenggalahan naik. Adapun nama Ad-Duha itu diambil dari lafadz Ad-Duha pada ayat pertama. Surah Ad-Duha itu terletak di antara surah Al-Lail dan surah Al-Insyirah. Surah Ad-Duha turun berkaitan dengan masa-masa kekosongan yang sampai terhenti beberapa saat atau dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi. Apa itu Fatratul Wahyi? Fatratul Wahyi adalah masa-masa kekosongan turunnya wahyu. Hal itu menyebabkan orang-orang kafir mengejek Nabi Muhammad SAW dan menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad SAW telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya isu tersebut, Nabi Muhammad merasa gelisah dan sangat sedih. Beberapa saat kemudian, Allah menurunkan surah Ad-Duha untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad. Waktu duha merupakan waktu yang menyenangkan. Pada waktu duha, burung-burung bernyanyi. Panas matahari belum terlalu menyengat, udara terasa sangat sejuk, dan orang-orang masih memiliki semangat yang tinggi untuk bekerja. Waktu duha menjadi gambaran bahwa surah ini memberikan kesejukan di hati Nabi Muhammad yang mengharapkan turunnya wahyu. Turunnya wahyu ini menjadi bukti bagi orang-orang kafir bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Dalam ayat 1-3 Allah bersumpah dengan menggunakan dua waktu, yaitu waktu duha dan cahayanya, kemudian waktu malam dengan kegelapan dan kesunyiannya, untuk menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad, dan tidak pula memarahinya, sebagaimana perkataan orang-orang kafir atau perasaan Rasulullah sendiri.
Selanjutnya pada ayat keempat surah Ad-Duha, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan keadaan Nabi Muhammad di hari-hari yang akan datang akan lebih baik dari hari-hari yang telah lalu. Ayat ini juga memiliki maksud bahwa kehidupan di akhirat itu lebih utama daripada kehidupan di dunia ini. Pada ayat kelima, Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Muhammad bahwa Allah terus-menerus melimpahkan karunia-Nya kepada beliau, sehingga beliau menjadi senang dan bahagia. Di antara karunia itu adalah Telaga Al-Kautsar yang di kedua tepinya terdapat kubah-kubah dari mutiara dan dasarnya misik yang sangat wangi. Di samping itu, Allah memberikan karunia kepada beliau berupa hak untuk memberi syafaat kepada umatnya di hari kiamat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keluarkan semua umat Nabi Muhammad dari api neraka. Walau dengan seberat biji jarah pun keimanan, kebaikan di hati seseorang, maka aku akan berikan kehidupan yang mulia di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah mengelompokkan manusia menjadi 4 golongan, yaitu 1. Golongan manusia yang bahagia di dunia, tetapi di akhirat dia celaka. Mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, sholat, puasa, sedekah, haji, tahajud, dan lain-lain. Tetapi bukan untuk mencari ridho Allah, melainkan tujuan mereka hanya untuk dunia, untuk mencari pangkat, jabatan, dan ria untuk dipamerkan. Yang kedua, golongan manusia yang bahagia di akhirat, tapi sengsara di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, konsisten dan konsekuen, tidak meninggalkan agamanya dikala suka dan duka, di saat sempit maupun lapang, hingga meninggal dalam keadaan beriman. Yang ketiga, golongan manusia yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti para rasul-rasul Allah, bahkan ada yang mendustakannya. Yang keempat, golongan manusia yang bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat ke-6, 7, dan 8 diceritakan masa lalu Nabi Muhammad adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad diceritakan sebagai seorang yang yatim karena ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Kemudian Allah memberikan perlindungan melalui kakeknya dan pamannya untuk mengasuh dan melindunginya dari ancaman orang-orang kafir. Selanjutnya, seseorang yang bingung dalam mencari kebenaran karena beliau tidak mengetahui tentang syariat yang saat itu bangsa Arab sangat rendah sekali akhlaknya dan tidak benar akidahnya. Mereka menyembah berhala. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya. Selanjutnya, seseorang yang kekurangan atau miskin, di mana ayahnya tidak meninggalkan harta kecuali seekor unta betina dan seorang hamba sahaya perempuan. Kemudian Allah memberinya harta benda berupa keuntungan yang amat besar dari memperdagangkan harta Khadijah dan ditambah dengan harta hibah dari Khadijah untuk memperjuangkan dan menegakkan dakwah Islam. Ayat 9 dan 10 menjelaskan bahwa sesudah beliau mendapatkan bermacam-macam nikmat dari Allah, karunia yang besar, sebagai yatim yang dilindungi Allah, sebagai seseorang yang bingung yang diberi petunjuk, dan sebagai seseorang yang miskin yang diberi kecukupan, maka beliau diperintahkan untuk memiliki sikap kepedulian yang tinggi kepada anak-anak yatim dan orang yang meminta-minta. Baik orang yang meminta karena fakir atau miskin maupun orang yang meminta petunjuk. Untuk itu, permintaan tersebut harus dilayani dengan lemah lembut dan tidak boleh berkata-kata kasar apalagi menghardiknya.
Dalam ayat ke-11, Allah menegaskan lagi kepada Nabi Muhammad agar memperbanyak pemberian kepada orang-orang fakir dan miskin, serta mensyukuri, menyebut, dan mengingat nikmat yang Allah limpahkan kepadanya. Menyebut-nyebut nikmat yang Allah limpahkan kepada kita bukanlah untuk membangga-banggakan diri, tetapi untuk mensyukuri dan mengharapkan orang lain mensyukuri pula nikmat yang telah diperolehnya. Berikut anak-anak rangkuman dari semua materi yang sudah kita pelajari tadi ya. 1. Surah Ad-Duha turun berkaitan dengan peristiwa masa tenggang turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan Fatratul Wahyi. 2. Turunnya surah Ad-Duha dapat menghibur, menyenangkan, dan menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW yang sedang gelisah. 3. Secara umum, isi kandungan surah Ad-Duha adalah sebagai berikut. A. Allah tidak menurunkan wahyu untuk sementara kepada Nabi Muhammad bukan berarti Allah meninggalkan atau membenci Nabi Muhammad. B. Kehidupan Nabi Muhammad akan menjadi lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu. C. Kehidupan di akhirat itu lebih baik, lebih utama daripada kehidupan di dunia. D. Di antara nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah mendapat perlindungan saat beliau yatim, mendapat petunjuk saat beliau mengalami kebingungan, dan diberi kecukupan saat beliau kekurangan. E. Kita harus memiliki kepedulian sosial kepada anak yatim dan orang-orang yang meminta-minta. F. Nikmat Allah harus selalu disyukuri dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.